Hai teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo. Pakai baju yang rapi ya. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian hari ini semuanya di rumah? Ketika percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua sehat karena dijagai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita. Sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memelihara kami semuanya. Kami percaya itu semua karena Engkau mengasihi seluruh Karisma Kids yang ada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian kami, memberkati guru-guru yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Karena hari ini kita berbahagia adik-adik, sangat berbahagia. Kenapa? Nanti Kak Tika kasih tahu ya. Kita naikkan pujian kita, hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman,
memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, walaupun kita saat ini beribadah dari rumah kita masing-masing, ketika yakin dan percaya kasih Kristus tetap membuat kita semua bersaudara. Ya, karena itu kita menyadari Tuhan Yesus itu baik. Kita naikkan kembali pujian kita. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang teramat baik, haruslah kita kasihi adik-adik, karena pengorbanan yang besar telah Dia berikan hidupnya bagi adik-adik Karisma Kids, juga bagi seluruh guru-guru yang ada. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Kita masih tetap tinggal berdiri. Kalian boleh mempersiapkan hati kalian. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba,
tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Tika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Tika harap kelasnya Koko Ando dan kelasnya Abang Heri, kalian mempersiapkan ayat Alkitab kalian masing-masing. Dan kelasnya Cici Ella boleh lihat Cici atau Kokonya, maupun boleh dibantu oleh Mama dan Papanya. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ayatnya cukup panjang. Nanti Kak Tika akan jelaskan seperti apa, tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalian sudah memperhatikan video yang baru saja ditayangkan. Nah, di situ kalian bisa melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan kita, Tuhan Yesus itu. Dia mati, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus setelah disalibkan, mati, dan di hari ketiga ia bangkit. Nah, adik-adik, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu seperti video yang sudah kita saksikan, yaitu ketika Maria datang ke kubur Yesus, mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Kenapa? Karena ada seorang malaikat yang wajahnya bercahaya sudah menggulingkan batu itu. Dan apa yang dia katakan kepada Maria waktu itu? Bahwa jangan takut, Yesus yang dicari oleh mereka sudah bangkit. Nah, dari situ kita boleh melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, dari situ malaikat itu menyuruh wanita-wanita ini untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian dan supaya mereka berkumpul di Galilea loh adik-adik. Ketika dalam perjalanan, kalian tahu murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus. Di situ di ayat yang ke-9, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dikatakan begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus katakan, "Salam bagimu." Murid-muridnya senang. Lalu mereka berbuat apa? Mereka mendekat, memeluk Yesus karena mereka bahagia, ya, dan mereka menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus berbeda dengan Tuhan yang lain. Ya, Tuhan Yesus itu mati tetapi dia bangkit kembali. Karena itu di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus bilang begini, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sekali lagi Yesus katakan, jangan takut. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Kalau dia bisa mengalahkan maut, maka dia juga akan memelihara kehidupan kita. Nah, corona sedang ada di mana-mana. Tetapi melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang hari ini kita peringati, kita boleh belajar untuk kita tidak takut terhadap apapun. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa, mantap, ya kan? Ya, karena itu kalian tidak perlu takut akan apapun. Sekali lagi ketika jelaskan bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Pertanyaan untuk kelas besar dan kelas sedang. Untuk kelasnya Koko Ando dan kelasnya Abang Heri. Pertanyaan pertama, perhatikan baik-baik. 1. Siapakah yang pergi ke kubur Yesus untuk melihat Yesus? Itu yang pertama. Kedua, siapakah yang menggulingkan batu kubur Yesus? Sekali lagi, siapakah yang menggulingkan batu kubur Yesus? Pertanyaan ketiga, di manakah tertulis ayat firman Tuhan hari ini? Kitab ini, pasal ini, ayat ini sampai ayat ini harus lengkap ya. Tadi ketika sudah sebutkan. Yang keempat, apa yang dikatakan Yesus ketika melihat murid-muridnya di ayat yang ke-9. Ada satu kalimat pendek di sana. Kalian langsung isi di kertas yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak atau koko-kokonya.
dan dikumpulkan kelas kecil. Nanti ketika akan bagikan kertas untuk kalian warnai, ya. Oke, kebenaran firman Tuhan Kak Tika tidak perpanjang, tapi Kak Tika harap kita semua boleh mengerti, terlebih lagi kita sama-sama boleh tahu betapa Tuhan Yesus itu sayang bagi kita semua. Dia rela mati karena dia mengasihi anak-anak Karisma Kids, dia mengasihi papa mama kita, dia mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita tutup matanya, lipat tangannya, kita akan akhiri sekolah minggu kita, tapi minggu depan jangan lupa untuk sekolah minggu jam 9 pagi. Kita berdoa. Ikuti Kak Tika berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu yang besar bagi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kami hanya bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kami belajar untuk tidak takut pada apapun, karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri Karisma Kids pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru di Karisma Kids. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi. Sudah.